Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Gimar Ariston, semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Seringkali kita melihat dan mendengar sebuah kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu secara visual, verbal, maupun non-verbal. Namun, jika dipikir lebih dalam, apakah kekerasan itu? Kekerasan secara sosiologis merupakan konflik yang melatar belakangi interaksi yang terdiri dari pelaku dan korban. Kekerasan tentunya tidak luput dari pandangan media. Media memandang bahwa kekerasan adalah sebuah bahan penderitaan yang sepatutnya diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat harus tahu itu. Media dalam memberitakan kekerasan dapat kita lihat seperti dalam hiburan, berita, permainan, film, iklan, bahkan olahraga. Sebagian masyarakat juga menilai bahwa media dalam memberitakan kekerasan merupakan sebuah eksploitasi dari penderitaan manusia. Tentunya kita sebagai pemirsa ingin tahu mengapa media begitu gencar memberitakan kekerasan. Kekerasan dalam pemberitaan media tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor mengapa media cenderung memberitakan kekerasan, seperti menimbulkan emosi kepada pemirsa. Mungkin terdapat persaingan antar media, profit oriented, kebijakan dari pemilik modal, dan terakhir yang paling berpengaruh adalah news value. Jika ditarik lebih gamblangnya lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi media mengenai kekerasan, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya peluang media untuk mendramatisir kekerasan sehingga lebih menarik pemirsa. Lalu, paling mudah ditemui dalam masyarakat kota besar. Yang ketiga, terminologi jahat merupakan sesuatu yang laku dijual dalam dunia media. Lalu berikutnya, kasus kekerasan biasanya tidak memiliki analisis lebih lanjut. Yang penting begitu diberitakan, begitu saja asal pemirsa tertarik. Dan terakhir, media sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai sebuah tindakan patut atau tidak patut. Lalu, bagaimana dengan dampaknya? Berikut adalah dampaknya. Yang pertama, disebut copycats, yaitu peniruan kekerasan oleh pemirsa sebagai hasil apa yang dia lihat dalam pemberitaan media tersebut. Yang kedua, desensitization effect, yaitu masyarakat akan merasa terbiasa dengan adanya kekerasan akibat media terlalu sering memberitakan kekerasan. Yang ketiga adalah moral panic, yaitu perasaan khawatir pemirsa bila terjadi kekerasan pada dirinya setelah melihat adegan kekerasan. Sebagai media, tentunya harus memiliki standar agar pemberitaan kekerasan tidak berdampak negatif kepada masyarakat. Adapun standar tersebut seperti penyensoran terhadap gambar atau video yang dinilai vulgar dan tidak layak dipertontonkan, mengurangi kata-kata atau pembicaraan yang menggambarkan sadisme terhadap sebuah kasus kekerasan, dan lain-lain. Tentunya dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga yang mengawasi secara ketat tentang pemberitaan kekerasan oleh media, seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebagai contohnya. Pada intinya, media dan kekerasan merupakan sebuah timbangan di mana timbangan tersebut harus terdapat sebuah titik keseimbangan atau equilibrium antara media dan pemirsa. Media sebagai pemberita harus bertanggung jawab dan memiliki pedoman agar pemberitaan tidak terkesan vulgar dan berdampak buruk kepada masyarakat. Kepada pemirsa juga diharapkan agar lebih kritis dalam menanggapi pemberitaan media agar dapat menyikapinya secara bijak. Terima kasih.